Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6 akan memberikan video pembelajaran tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Adapun kami kelompok 6 beranggotakan Romasina Baban, Parida Silaban, Fitri Hartati, Rotua Maria Belen Syahaan, dan Resmida Butar-Butar. Pada video pembelajaran kali ini, ada dua topik besar yang akan dibahas, yaitu tentang kelompok kerja dan juga komunikasi dalam organisasi. Pada pembahasan kelompok kerja, nanti kita akan diberikan penjelasan mengenai pengertian kelompok kerja, jenis-jenis kelompok kerja, langkah-langkah mewujudkan kelompok kerja yang efektif, konflik dalam kelompok kerja, dan juga peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Sedangkan dalam komunikasi itu sendiri nanti kita akan membahas tentang pengertian komunikasi dalam organisasi, lalu bagaimana pola komunikasi dalam struktur organisasi, dan yang terakhir konflik dan komunikasi dalam organisasi. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kelompok kerja. Tapi terlebih dahulu kita mengetahui pengertian kelompok. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok itu sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja itu ialah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis kelompok kerja. Yang pertama itu ada kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua itu kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah mewujudkan kelompok kerja yang efektif. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan kerja, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga jumlah anggota yang optimal, yang keempat pemimpin dalam kelompok kerja, yang kelima sumber daya, yang keenam norma-norma dalam kelompok kerja, yang ketujuh jadwal kerja, yang kedelapan momen-momen formal maupun informal, dan yang terakhir fokus dalam kelompok kerja. Tahapan kelompok kerja. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Forming merupakan tahap pembentukan awal atau pengenalan dalam membangun sebuah kelompok. Dalam tahap ini, peserta belum memahami satu sama lain dan kejelasan mengenai norma, peran, dan tujuan masih kurang. Ada kecemasan mengenai adanya kepercayaan di antara anggota tim. Tingginya ketergantungan pada figur kepemimpinan untuk tujuan dan arah ada pada tahapan ini. Dan yang menjadi isu utama adalah keberadaan diri atau pribadi, penerimaan, kepercayaan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan penguatan atau storming. Storming merupakan tahap terjadinya konflik dan kecenderungan tampil individual untuk menunjukkan mengenai eksistensi diri dan dominasi satu atau lebih orang. Pada tahapan ini, yang menjadi isu utama adalah kekuasaan atau power, kontrol, dan konflik. Bila sebuah pembentukan tim tidak bisa melewati storming, maka akan berakibat pada kegagalan. Yang ketiga, tahapan penyesuaian atau norming. Norming merupakan tahapan timbulnya kerjasama atau cooperation, keterikatan antar individu dalam tim, atau cohesiveness
Pada tahap ini sudah mulai terjadi. Kelompok akan berbagi tanggung jawab dan kontrol, menghargai perbedaan di antara mereka sendiri, mulai berpikir dalam hal kita daripada saya. Pada tahap ini, mulai terbentuk adanya norma dan ground rules dengan isu utama, tingkat keterampilan meningkat yang mengarah ke positif, bahkan perasaan euforia. Pada tahap ini, setiap individu telah mencapai keterikatan yang dibutuhkan, biasanya keseimbangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Yang keempat yaitu tahapan perwujudan atau performing. Pada tahap ini, pembentukan kelompok telah sampai pada tahap kematangan atau mature phase. Dalam sebuah tim, kontribusi anggota tim tinggi sehingga timbul sinergi. Kepercayaan diri anggota tim mengenai kemampuan mereka meningkat untuk mencapai tujuan dan mampu mengatasi hambatan. Pada tahapan ini, yang menjadi isu utama adalah peningkatan dan pertumbuhan atau refinement and growth. Kelompok akan bertumbuh dan meningkat, dan seorang pemimpin merasakan kerja keras yang dilakukan selama ini terjadi. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pencarian atau penilaian atau adjourning. Sampai pada tahap ini, kelompok akan berpisah karena itu selesainya proyek tim atau tujuan akhir tim sudah tercapai. Dalam sebuah proyek atau kerja, memang kelompok akan terpisah karena berakhirnya pekerjaan dan justru kekompakan sudah kuat, bisa berbentuk di lain waktu dengan kelompok yang lebih kuat. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang konflik dalam kelompok kerja. Konflik yang terjadi dalam kelompok kerja biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan struktur organisasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas keempat faktor tersebut. Yang pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi di sini dapat menjadi penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan faktor struktur organisasi. Faktor struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Sedangkan faktor struktur organisasi di sini dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok atau berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal di sini dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik di dalam satu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang panas, hingga penataan antar bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi contoh faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya suatu konflik.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja terbagi menjadi peran pemimpin formal dan peran pemimpin informal. Peran pemimpin formal di sini diartikan sebagai seseorang yang secara alamiah dianggap sebagai seseorang yang mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Sedangkan peran pemimpin informal di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang secara ilmiah dianggap sebagai seseorang yang mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi di sini dapat didefinisikan sebagai bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Artinya di sini, adanya komunikasi organisasi sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan dari atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi yang sering dinamakan dengan miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf, dan jika ada kritik dan saran, kami dapat menerimanya dengan lapang dada. Semoga teman-teman dan Bapak yang mendengarkan bisa memahami apa yang kami jelaskan. Terima kasih.